Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Anang Rosadi Adenansi. Hari ini memang tidak berada di Melbourne, tapi ulun berada di kuburan almarhum ayah ulun Haji Anang Adenansi dan Hajah Nur Hayati. Ulun sengaja hari ini sekaligus sowan ke almarhum ayah ulun di kuburan ini karena ingin juga menyampaikan pesan. Pesan yang ingin disampaikan adalah tentang Pilkada Banjarbaru atau pernyataan Brother Denny Indrayana, di mana Denny Indrayana menyampaikan bahwasanya mengajak untuk melakukan gugatan hukum agar Lisa digugurkan. Hari ini saya berbeda pandangan dengan Bung Denny. Apa yang membedakan pandangan saya dengan Bung Denny adalah bahwasanya yang dinamakan diskualifikasi itu adalah orang yang tidak diizinkan untuk bertanding atau didiskualifikasi karena adanya kesalahan atau orang yang haknya dicabut di dalam pertandingan itu karena sesuatu dan lain hal. Lalu ketika sesuatu dan lain hal itu menimpa seseorang, maka seyogyanya adalah orang tersebut melakukan pembelaan. Jika ada keputusan hukum yang dilakukan oleh KPU, maka ada perlawanan hukum tentunya yang dilakukan oleh Aditya atas apa yang ditimpakan kepadanya untuk membuktikan bahwasanya Aditya tidak bersalah, bahwasanya ada kejaliman yang seperti disampaikan oleh Bung Denny, bahwasanya ada oligarki di dalamnya. Kita tidak fokus kepada satu persoalan. Ketika dikatakan bahwa ini adalah oligarki di dalamnya, lalu ingin hanya satu kotak atau hanya satu pertandingan saja, lalu meniadakan yang lain, lalu bersender pada keputusan MK, maka tentunya juga kita bertanya, mengapa Mahkamah Konstitusi hanya memutuskan 7,5% ambang bawah? Kenapa MK misalnya tidak memutuskan 7,5% batas atas sehingga partai-partai itu tidak bisa diambil oleh orang lain atau partai-partai itu tidak bergabung hanya kepada satu orang? Ini adalah persoalan panjang yang harus dibicarakan, yakni persoalan-persoalan DPR RI, persoalan partai politik, persoalan juga MK. Jadi tidak bisa misalnya kesalahan ditimpakan kepada satu orang karena hal tersebut tentu juga bagi sebagian orang tidaklah adil. Lalu ketika dikatakan bahwasanya 70% kemenangan itu adalah gambaran daripada demokrasi sebuah perlawanan, itu juga masih bisa diperdebatkan. Sebuah asumsi. Karena psikologi pemilih itu juga berbeda. Contoh yang paling mendasar adalah ketika saya menjadi calon wali kota 2010 misalnya. Itu tidak sebanding dengan ketika saya menjadi calon anggota DPRD Provinsi Kalsel. Begitu juga sebaliknya. Ketika Bung Denny mencalonkan diri menjadi gubernur, tidak sebanding juga ketika yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Artinya ada psikologi pemilih yang tidak bisa bergantung kepada sebuah keputusan yang menyatakan bahwasanya angka 70% itu adalah angka mutlak yang menggambarkan sebuah kemenangan. Bagaimana sebuah kemenangan itu ada ketika itu adalah diskualifikasi? Nah, kalau sekarang Bung Denny ingin mengajak orang-orang di Banjarbaru, ingin mengajak tokoh-tokoh menggugat, itu sangat yang luar biasa. Saya sangat apresiasi jika Bung Denny kembali dari Melbourne sesegeranya untuk melakukan perlawanan hukum atas apa yang terjadi di Banjarbaru. Aditya telah melewatkan kesempatan itu. Jadi sama halnya seperti misalnya orang yang meninggal di kuburan seperti ayah saya dan ibu saya, ini sama seperti itu. Orang yang sudah tidak bisa bicara lagi, kesempatannya sudah hilang, lalu dia tentu tidak bisa bersuara lagi. Nah, yang dilakukan tentunya adalah mendoakan orang yang telah meninggal. Itu analogi saya yang paling sederhana. Tapi kalau itu ingin dilakukan, maka silahkan untuk mempercepat sebuah proses. Mempercepat adu gagasan, adu pikiran. Apakah sebuah kesalahan ditimpakan kepada seseorang ataukah ini sebuah kesalahan kolektif yang harus kita perjuangkan? Kalau memang ingin dibawa ke MK misalnya, maka itu akan lebih baik tentunya yang dilakukan oleh Bung Denny Indrayana. Saya sangat menghormati peran beliau di dalam demokrasi. Beliau adalah mantan menteri. Tapi persoalan kita juga banyak.
Di Kota Baru kami juga memerlukan pertolongan. Ada 1.200 lebih sertifikat hak milik redis yang lahir di tanah orang lain, di lahan orang lain, tapi itu bisa terbit. Daerah Sangking Baru dan Sungai Nipah di Kota Baru. Nah, saya berharap hal seperti itulah juga berharap Bung Denny akan turun. Karena Bung Denny adalah orang yang hebat. Pemikiran seorang profesor, dokter, dan tentu saja banyak gelar lainnya di belakangnya. Tetapi ada satu hal yang mendasar juga, bahwasanya ketika Bung Denny menyampaikan bahwasanya agar Ibu Lisa mengundurkan diri, seandainya saya disuruh seperti itu, saya tidak akan pernah mundur. 30%, jangankan 30%, di bawah 30% pun saya tidak akan mengundurkan diri. Mengapa? Bukan persoalan tidak tahu malu, tapi persoalannya adalah diskualifikasi itu artinya adalah tidak ada orangnya. Berbeda dengan kota kosong. Berbeda dengan hanya satu paslon. Maka ada cetakan kota kosong. Tapi ketika diskualifikasi, maka kota kosong pun yang dicetak. Itu tetap seseorang yang diskualifikasi. Atau orang yang tidak berhak untuk bertanding. Sedangkan dengan kota kosong di dalam pencalonan itu tentu adalah tidak adanya calon lain di awal pertandingan. Lalu hanya cuma satu calon tunggal. Maka untuk memberikan keseimbangan politik dan demokrasi, lalu ada kota kosong. Nah, kota kosong itulah yang bisa dimenangkan 50+1 atau sebaliknya calon yang lain. Tapi ketika ruang itu tidak diambil saat kita didiskualifikasi, tidak ada pembelaan diri, membiarkan itu begitu saja berlalu, maka pertanyaannya lah, apakah orang yang didiskualifikasi atau haknya telah dicabut itu memiliki legitimasi untuk dipersandingkan? Ini adalah konsekuensi daripada sebuah keputusan. Tidak bisa bersender atau lari ke tempat lain. Realita yang ada itulah yang harus kita hadapi. Mengambil hikmah daripada sebuah pelajaran itu adalah tentu lebih baik. Tetapi menyuruh orang mundur pada saat dia juga memiliki hak untuk maju, maka itu juga harus dipikirkan apakah pernyataan seperti itu adalah pernyataan yang bijaksana. Jika saya jadi Ibu Lisa, saya tidak akan mundur. Jangankan 30%, di bawah itu pun saya tidak akan mundur. Kenapa? Karena saya juga memiliki hak untuk maju. Jadi tidak ada orang yang memundurkan saya ketika saya juga memiliki hak untuk maju. Orang menimpakan kesalahan pada saya pribadi, sedangkan kesalahan ini juga kolektivitas daripada undang-undang yang juga mungkin dikatakan carut-marut oleh Bung Denny Indrayana. Oleh sekali lagi hari ini, saya berharap kita mengambil hikmah daripada semua pelajaran ini, agar Banjarbaru itu lebih baik. Saya hanya menyampaikan sebuah pemikiran, boleh berbeda, boleh dicemooh, boleh juga dicaci. Itulah demokrasi. Tapi saya memiliki juga pandangan yang harus saya sampaikan pada hari ini. Bahwasanya jika ingin melakukan gugatan, maka harusnya begitu Bawaslu menjatuhkan vonis, maka vonis itu harus dibantah juga dengan perlawanan hukum. Demikian Bung Denny Indrayana, saya hari ini. Kalau Bung Denny dari Melbourne, saya dari kuburan almarhum ayah saya, Haji Anang Adenanti, sama-sama berakhiran N. Melbourne dan kuburan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.